Wamenkumham diusir dari rapat DPR karena status tersangka. Edi Hiaric dibela oleh Habibur Rahman. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membela wakilnya Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric yang diusir saat ikut rapat bersama Komisi 3 DPR RI karena berstatus tersangka. Yasona mengatakan tak ada yang salah dengan kehadiran Edi Hiaric dalam rapat itu. Meski Edi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, namun Yasona berpijak pada asas praduga tak bersalah. Kita menghormati proses-proses seperti ini. Pada saat yang sama, kita juga menghargai asas praduga tak bersalah, kata Yasona usai rapat dengan Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2023. Yasona juga mengklaim, sudah ada pernyataan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, soal proses hukum terhadap Edi Hiaric. Tadi katanya sudah ada statement dari Pak Johannes Tanak, menurut beliau semacam koreksi lah. Saya minta tadi laporan dari Pak Wamenkumham, sudah ada statement dari Pak Johannes Tanak, nanti akan saya coba cek, tutur Yasona. Adapun anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman sebelumnya meminta Wamenkumham Edi Hiaric keluar dari ruangan rapat. Peristiwa itu terjadi saat Komisi 3 menggelar rapat dengan jajaran Kemenkumham terkait optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang pemilu 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa. Mulanya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mempersilahkan Wamenkumham Yasona Lawli untuk memaparkan data. Begitu Yasona hendak berbicara, Beni pun menginterupsi. Kepada para peserta rapat, Beni mempertegas status Edi Hiaric sebagai tersangka. Beni pun meminta Edi keluar ruangan agar rapat tidak cacat. Apa ada yang tidak tahu status beliau ini? Yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Ya. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, bicara, belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Terima Pak kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut, Pak Menkumham, silakan. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada 9 November lalu. Selain Edi, Lembaga Anti Rasuah juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, sehingga total tersangka berjumlah 4 orang. Meski demikian, Edi belum ditahan sehingga ia masih menjalani tugasnya sebagai menteri seperti biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.